Baik, saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga yang sesi ketiga ini tentang PKPU dan juga kepailitan. Pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan pada debitur untuk melakukan restrukturasi atau restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Kemudian disebutkan bahwa PKPU adalah suatu proses di mana pengadilan melarang kreditor untuk memaksa debitur dalam membayar utangnya pada jangka waktu tertentu. Pada jangka waktu tersebut, debitur dapat mengajukan rencana perdamaian dengan para kreditornya. Kemudian syarat pengajuan permohonan PKPU yang tertera pada pasal 222 Undang-Undang KPKPU lengkapnya berbunyi, yakni penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur yang punya lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor. Yang kedua, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawara pembayaran sebagai atau seluruh utangnya kepada kreditor. Kemudian kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jelas waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagai atau salah seluruh utang kepada kreditornya. Kemudian berdasarkan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang PKPU tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PKPU dapat diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh kreditornya. Jadi ada dua pihak, debitur dan kreditor boleh mengajukan PKPU. Kemudian pada pasal yang sama, ayat yang kedua dan undang-undang yang sama menegaskan seorang debitur dapat mengajukan permohonan PKPU apabila punya lebih dari satu kreditor dan sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kemudian memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Baik, selanjutnya akan saya bahas mengenai pengertian dan cara pengajuan kepailitan. Baik, pengertian kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau debitur, yakni seseorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau kreditur. Keadaan ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia usaha. Sedangkan secara bahasa, kata pailit berasal dari bahasa Belanda, yakni veilig, yang memiliki arti macet dalam melakukan pembayaran. Kemudian syarat untuk pengajuan pailit seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dapat memutuskan bahwa suatu perusahaan itu pailit atau tidak hanya dapat dilakukan oleh pengadilan niaga yang mana terdapat syarat dan prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 37 tahun 2004 menyebutkan bahwa permintaan pailit yang dilimpahkan kepada pengadilan niaga harus dapat memenuhi sejumlah syarat, yakni adanya debitur. Yang pertama, adanya debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur, kemudian dan tidak membayar lunas setidaknya atau utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang kedua, adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Kemudian yang ketiga, terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat dikarenakan telah diperjanjikan terjadinya percepatan waktu penagihan, sanksi, denda, maupun putusan pengadilan arbiter. Kemudian yang terakhir adalah syarat pengajuan pailit, adanya permohonan penyataan pailit dari lembaga terkait. Sekian dan terima kasih.